Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Nur Aziz Handika di mata kuliah statika. Mari kita lanjutkan di kasus gaya dalam untuk balok Gerber yang ketiga. Berikut adalah outline presentasi dari gaya dalam untuk balok Gerbernya. Jadi, mari kita masuk ke balok Gerber. Pertama, kita review reaksi perletakan dulu. Kita lihat dulu untuk kasus yang ketiga, di mana beban bekerja di sepanjang primary structure yang berupa cantilever dan juga di secondary simple beam structures-nya. Oke? Jadi kurang lebih seperti ini. A sampai dengan S itu ada beban terbagi merata seperti terlihat pada gambar gitu ya. Di sini, lalu dia adalah di A jepit, di sininya terbebas, tetapi dia di sini ada S, cantilever-nya itu ada S, yaitu ada balok anak yang menumpang, sorry, di bagian bebasnya ini, gitu ya, dengan gaya yang bekerja adalah 10 kN per meter lari di sepanjang bentang baloknya. Jadi kalau kita pecahkan antara balok anak dan balok induk akan terlihat seperti ini. Kita hitung dulu reaksi perletakannya, tahu ya, 10 kali 6, 60, karena di beban terbagi merata yang uniform, otomatis reaksi perletakan di ujung-ujungnya terbagi 2 gitu. Lalu diteruskan ke beban, ke balok induk yang jepit bebasnya, VS tadi berubah tanda jadi ke bawah, lalu ada Q 10 kN per meter lari. Di sini ada jepitnya, jangan lupa reaksi peletakannya adalah jepit. Dari sini kita hitung, otomatis di sini ada 10 kali 8, 80 plus 30, dua-duanya ke bawah nih. Otomatis VA-nya adalah 110, 80 tambah 30. Oke, lalu ada momen, karena dia jepit dia bisa menahan momen. 30 kalikan dengan 8, 240. 10 kali 8, 80 berada di tengah-tengah. Berarti setengah kali 8, 4. 4 kali 80, 320. Jadi kita peroleh 240 tambah 320, 560 kN meter. Itu bekerjanya tadi searah, maka reaksinya adalah berlawanan jarum jam. Oke, mungkin saya agak cepat dari reaksi perletakan ini karena kita hanya mereview saja. Teman-teman bisa coba diperlambat videonya dan coba dikoreksi saya kalau misalkan hasil reaksi peletakan saya salah, kasih tahu di kolom komentar. Oke? Jadi silahkan dicoba reaksi peletakannya diperoleh seperti ini. Sebagaimana kita ketahui, tidak ada gaya horizontal yang bekerja. Dengan demikian dia tidak ada HA yang bekerja di perletakan A ini. Oke? Nah, selanjutnya kita hitung gaya-gaya dalamnya. Ya, jadi tadi kita sudah dapat VA 110, MA-nya 560, VS dan VB 30 kN. Oke, lalu untuk gaya dalamnya seperti biasa kita mulai berapa interval yang kita peroleh. Jadi ingat selalu dibatasi oleh sendinya, perletakannya atau gaya luar yang bekerja. Terutama kalau ada gaya yang baru muncul atau gaya terpusat yang baru muncul gitu ya. Jadi kebetulan di sini adalah 1 dan 2. Jadi cukup ada 2 interval di kasus kita yang seperti ini. Lalu kita jabarkan, yang satu lihat ke kiri, yang satu lihat ke kanan. Jangan lupa perjanjian tandanya ditulis, gitu ya. Interval pertama lihat ke kiri, 0 sampai dengan 8 meter. Salin tandanya lihat ke kiri seperti ini. Interval yang kedua, yang ini, gitu ya. Lihat ke kanan, 0 sampai dengan 6 meter, sini 0 sampai dengan 6 meter, perjanjian tandanya yang ke kanan. Dituliskan seperti ini, gitu ya, sama. Lalu kita tulis N, X, di interval yang pertama tidak ada gaya yang sejajar sumbu batang, berarti dia 0. V-nya kita peroleh ada 110 dikurangin dengan 10X, gitu ya. VA-nya 110 kurangin 10X, gitu. Lalu momennya, jangan lupa di momen ada reaksi peletakan momen nih. Jadi di MX-nya minus 560 plus VA. Ingat momen di titik ini. Gitu ya. VA kali X minus 10 kali X dikali, ingat 10 kali X berarti di tengah-tengah sini. Dikali setengah kali X. Jadi diperoleh minus 560 plus 110X dikurangin 5X kuadrat. Oke. Lalu untuk interval ini kita masukkan gaya-gayanya
ke dalam nilainya, maksud saya diperoleh nilai gaya-gaya dalamnya N, V, dan M seperti terlihat seperti ini gitu ya. Lanjutkan ke interval yang kedua, N-nya juga sama, dia 0, tidak ada yang sejajar dengan sumbu baloknya. Lintangnya adalah ada 30 Newton ini, ada 10 kali X1. Jadi positifnya yang ke arah bawah, 10X1 minus 30 jadinya, gitu ya. Atau minus 30 ditambah 10X1. Lalu untuk momennya kita peroleh 30 kalikan dengan X1 dikurangin 10X1 kali 0,5X1. Kita peroleh persamaan seperti ini. Jadi seperti biasa kita substitusi, kita buat tabulasinya dapat nilainya sekian. Karena momennya persamaan kuadrat, jangan lupa kita cari persamaan maksimumnya, nilai maksimumnya, maksud saya nilai maksimumnya, baik untuk interval 1 maupun interval 2. Kita peroleh X sama dengan 11 untuk interval 1 yang tak lain bukan berada di luar tinjauan kita, sehingga tidak perlu kita masukkan lagi ke dalam tabel. Sementara untuk yang ini kita peroleh X1-nya 3, masih masuk ke dalam jangkauan kita. Jadi kita masukkan, kan turunan pertamanya ini ya, kurang lebih 30 plus 10X1 gitu, diperoleh X1-nya 3, kita masukkan ke persamaannya 0,045. Jadi kita peroleh momennya adalah 45, nilai maksimum di X sama dengan 3 meter dari kanan atau dari titik C. Mari kita lanjutkan ke penggambaran gaya-gaya dalamnya. Jadi berikut untuk penggambaran gaya-gaya dalamnya, kita tuliskan kembali intervalnya, lalu tuliskan kembali persamaannya. Ini linier, ini kuadrat, ini linier, ini kuadrat. Kita tuliskan untuk normalnya 0, lintangnya bisa seperti ini, dan untuk momennya diperoleh seperti ini. Nah, perlu diperhatikan di sini teman-teman bahwa normalnya 0 ya, lintangnya 110, 30, 110, 30, di akhir 30 ke minus 30, dia terus. Gitu. Sementara momen yang ini kan kuadratik, 0, 560, dia cekung. Coba kalian substitusi sendiri untuk mendapatkan cekung atau cembungnya. Sementara di sini kita peroleh 45. Dia maksimum di X sama dengan, di X1 sama dengan 3 meter. Ya, persamaannya ini, persamaan momennya kedua-duanya adalah kuadratik. Jadi dia gambarnya ada kelengkungannya seperti ini. Sementara lintangnya seperti ini. Jadi dengan demikian untuk gaya yang bekerja sepanjang balok, baik balok anak maupun balok induk, gaya dalam momennya tentunya pasti berada di induknya maupun berada di anaknya. Jadi di sini sudah kita peroleh ya teman-teman. Berikut adalah referensi yang teman-teman bisa pelajari sendiri. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.